Suku Mar adalah salah satu kelompok etnis yang tinggal di bagian timur Laut India, terutama di negara bagian Manipur, Mizoram, Assam, dan sebagian di Tripura serta Meghalaya. Mereka termasuk dalam kelompok masyarakat berbahasa Sino-Tibet dan memiliki budaya serta sejarah yang kaya. Suku Mar dipercaya berasal dari wilayah perbukitan di sekitar perbatasan India dan Myanmar. Dalam sejarah lisan mereka, suku ini bermigrasi secara bertahap dari daerah yang sekarang dikenal sebagai Myanmar ke wilayah timur Laut India. Kata Mar sendiri berarti pukulan atau dipukul dan berkaitan dengan salah satu legenda nenek moyang mereka. Bahasa yang digunakan oleh suku Mar adalah bahasa Mar, yang termasuk dalam rumpun bahasa Kukicin dari keluarga bahasa Tibeto-Burman. Bahasa ini juga digunakan dalam percakapan sehari-hari, lagu rakyat, dan doa-doa tradisional. Dari segi agama, mayoritas anggota suku Mar menganut agama Kristen, terutama setelah kedatangan misionaris pada abad ke-19. Gereja memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual mereka. Kehidupan masyarakat Mar masih erat kaitannya dengan alam. Mereka umumnya tinggal di daerah perbukitan dan menjalankan kegiatan seperti berladang, berburu, dan beternak. Sistem pertanian tradisional yang digunakan dikenal dengan sebutan jum cultivation, yaitu sistem ladang berpindah yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Keluarga dan komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Masyarakat Mar juga dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Pakaian tradisional suku Mar biasanya dibuat dari tenunan tangan dengan warna-warna cerah dan motif khas. Perempuan Mar mengenakan kain panjang yang disebut puan, sementara pria mengenakan pakaian sederhana dengan ikat kepala khas. Budaya Mar juga kaya akan musik tradisional, tarian, dan cerita rakyat. Lagu-lagu mereka sering menggambarkan keindahan alam, perjuangan hidup, serta cinta dan persahabatan. Dalam beberapa dekade terakhir, suku Mar telah mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan dan keterlibatan dalam politik lokal. Banyak generasi muda mereka yang kini menempuh pendidikan tinggi dan bekerja di sektor pemerintahan maupun swasta. Meskipun menghadapi tintingan modernisasi, suku Mar terus berusaha melestarikan identitas budaya mereka. Suku Mar memiliki adat dan budaya yang khas dan masih dijaga hingga kini, meskipun banyak dari mereka telah beradaptasi dengan dunia modern. Nilai-nilai tradisional mereka masih terlihat jelas dalam upacara, kehidupan sosial, hukum adat, seni, dan sistem keluarga. Suku Mar menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Dalam masyarakat Mar, keluarga adalah unit yang sangat penting, dan orang tua, terutama ayah, memiliki peran utama dalam mengambil keputusan. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua, membantu pekerjaan keluarga, dan mempelajari nilai-nilai adat sejak kecil. Gotong royong, dalam bahasa lokal disebut telau mengaihna, menjadi salah satu nilai utama, yaitu semangat saling membantu tanpa pamrih demi kebaikan komunitas. Dalam masyarakat tradisional Mar, terdapat sistem kepemimpinan desa yang disebut lal atau kepala suku. Kepala suku bertugas mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, serta menjaga keharmonisan komunitas. Meski kini banyak desa mengikuti struktur pemerintahan modern, beberapa tradisi lama seperti musyawarah desa dan penyelesaian sengketa secara adat masih dipraktikkan, terutama di pedesaan. Suku Mar memiliki beberapa upacara adat dan perayaan tradisional yang penting dalam kehidupan mereka, antara lain Butuk, sebuah upacara syukuran pasca panen, di mana warga desa berkumpul untuk menikmati hasil bumi dan berterima kasih kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan. Caun Pngau, sebuah tradisi penghormatan terhadap para leluhur, biasanya dilaksanakan dengan ritual, doa, dan makanan khusus. Sikpui Ruoi, festival tradisional yang merayakan sejarah nenek moyang mereka keluar dari penindasan di masa lalu. Festival ini biasanya diisi dengan tarian, musik, dan drama tradisional. Festival ini bukan hanya ajang hiburan, tetapi juga cara untuk menguatkan identitas dan menjaga warisan leluhur.
Musik tradisional suku Mar sangat penting dalam budaya mereka. Mereka menggunakan alat musik seperti drum bambu, dar, seruling tradisional, bucang, gong logam. Tarian tradisional sering ditampilkan pada festival dan perayaan desa. Tarian ini menggambarkan aktivitas harian, semangat kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur. Lagu-lagu rakyat mereka umumnya bercerita tentang cinta, perjuangan, dan kehidupan di pegunungan. Pakaian tradisional suku Mar dibuat dari kain tenun tangan yang penuh warna dan motif khas. Beberapa pakaian adat antara lain puan, kain panjang yang digunakan oleh perempuan, biasanya berwarna cerah dan bermotif garis-garis atau bunga. Sol dan selendang digunakan oleh pria dan wanita saat upacara penting atau perayaan. Tenunan tradisional ini bukan hanya pakaian, tetapi juga lambang identitas budaya. Walaupun mayoritas suku Mar kini menganut agama Kristen, mereka tetap menjaga nilai-nilai spiritual tradisional. Mereka percaya pada keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam budaya Mar, ada penghormatan besar terhadap leluhur dan alam sekitar. Banyak praktik lama yang kini diintegrasikan ke dalam tradisi Kristen lokal, menciptakan bentuk kepercayaan yang unik dan khas. Wanita suku Mar tidak hanya dikenal karena kecantikan fisiknya, tetapi juga karena kekuatan, peran aktif, dan nilai-nilai luhur yang mereka bawa dalam kehidupan masyarakat. Dalam budaya Mar, perempuan memiliki tempat yang penting baik dalam keluarga maupun komunitas. Kecantikan wanita Mar seringkali dipuji karena kesederhanaan dan kealamian mereka. Wajah yang lembut dan ekspresif, dengan kulit bersih dan alami. Rambut hitam panjang atau sebahu, biasanya dirawat dengan cara tradisional. Penampilan sederhana namun anggun, terutama saat mengenakan pakaian adat seperti puan dan selendang tenun yang berwarna cerah. Mereka jarang menggunakan riasan berlebihan, karena penampilan alami lebih dihargai dalam budaya mereka. Wanita Mar dikenal sebagai sosok yang rajin, cekatan, dan tangguh. Mereka turut berperan besar dalam bertani dan mengelola hasil panen, terutama dalam sistem ladang tradisional. Mengurus keluarga dan anak-anak, dengan penuh kasih sayang dan disiplin. Menjalankan usaha kecil atau kerajinan tangan, seperti menenun kain tradisional. Semangat kerja keras mereka menjadikan mereka pilar penting dalam perekonomian keluarga dan masyarakat. Perempuan Mar memiliki peran penting dalam melestarikan budaya, terutama melalui seni menenun, yang diwariskan secara turun-temurun. Lagu dan tarian rakyat, yang diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Bahasa dan adat istiadat, yang dijaga dalam lingkungan rumah tangga. Melalui mereka, nilai-nilai tradisional tetap hidup di tengah arus modernisasi. Saat ini, banyak wanita Mar yang telah mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Mereka kini berkiprah dalam berbagai bidang seperti guru, perawat, dokter, pengacara, dan aktivis sosial. Pemimpin komunitas dan organisasi gereja. Pegawai pemerintahan maupun sektor swasta. Kemajuan ini menunjukkan bahwa wanita Mar mampu bersaing dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan, tanpa meninggalkan akar budaya mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, wanita Mar dikenal ramah terhadap sesama dan tamu, sesuai dengan nilai telau mengaihna, kerendahan hati dan semangat membantu. Bijaksana dan penuh empati, terutama dalam menyelesaikan masalah sosial di desa. Memiliki solidaritas tinggi, terutama dalam kegiatan komunitas seperti perayaan dan kerja bersama. Sikap ini menjadikan mereka sosok yang dihormati dan dicintai di lingkungan mereka. Suku Mar adalah salah satu suku asli yang tinggal di wilayah timur Laut India. Mereka merupakan bagian dari rumpun etnis Cook Kichin Mizo, yang tersebar di negara-negara bagian seperti Manipur, Mizoram, Assam, Tripura, dan Meghalaya. Sejarah dan asal-usul mereka terkait erat dengan pergerakan besar masyarakat pegunungan dari wilayah perbatasan India-Myanmar. Menurut tradisi lisan suku Mar, kata Mar berarti terpukul atau yang terkena pukulan dalam konteks sejarah mereka.
Nama ini diyakini muncul dari sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah mereka, ketika nenek moyang suku ini mengalami masa penindisin atau konflik yang menyebabkan mereka bermigrasi ke daerah pegunungan. Meskipun versi asal-usul ini lebih bersifat legenda, nama Mar tetap menjadi simbol identitas dan ketahanan mereka sebagai kelompok yang kuat dan mandiri. Seperti banyak suku lain di kawasan Indo-Tibet, suku Mar diyakini berasal dari wilayah Chin Hills di Myanmar bagian barat. Sekitar beberapa abad yang lalu, nenek moyang mereka bermigrasi secara bertahap ke barat, menyeberangi perbukitan dan lembah, hingga menetap di wilayah timur Laut India saat ini. Perpindahan ini terjadi secara alami dalam beberapa gelombang karena berbagai faktor, seperti konflik antar suku, pencarian lahan pertanian yang subur, penyebaran budaya dan pengaruh dari kerajaan-kerajaan lokal. Suku Mar memiliki kedekatan etnolinguistik dengan suku-suku seperti Kuki, Mizo, Zomi, dan Chin, yang sama-sama berasal dari rumpun Tibeto-Burman. Mereka berbagi banyak kesamaan dalam hal bahasa dengan dialek berbeda namun saling terkait, tradisi tenun, sistem sosial dan adat, cerita rakyat dan sistem kepercayaan kuno. Meski demikian, suku Mar tetap mempertahankan identitas uniknya dalam sejarah dan budaya lokal. Pada masa penjajahan Inggris di India, kawasan timur laut termasuk tempat tinggal suku Mar berada di bawah pengaruh British Assam dan Manipur. Dalam periode ini, terjadi perubahan besar seperti masuknya misionaris Kristen dari barat, yang membawa pendidikan dan sistem kepercayaan baru. Pencatatan administratif, yang mulai membedakan suku-suku secara formal. Pengaruh sekolah dan tulisan Latin, yang membantu mengembangkan bahasa Mar dalam bentuk tertulis. Konversi ke agama Kristen oleh sebagian besar masyarakat Mar merupakan perubahan penting dalam sejarah mereka, yang juga turut memengaruhi pola hidup dan sistem sosial mereka hingga kini. Seiring waktu, masyarakat Mar mulai memperjuangkan pengakuan identitas dan hak-haknya secara sosial politik. Beberapa organisasi dan kelompok masyarakat Mar mendesak agar suku ini mendapat perhatian dalam hal pembangunan, pendidikan, dan pengakuan budaya. Di beberapa wilayah seperti Manipur dan Mizoram, mereka juga terlibat dalam kegiatan pemerintahan lokal dan organisasi sosial berbasis komunitas.